Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Royal Fish. Oke teman-teman, di video kali ini tuh saya mau mengganti tank dari si Marbun nih teman-teman. Karena kemarin itu di sebelah sini tuh udah retak gitu ya teman-teman. Jadi mau nggak mau harus saya ganti, saya paksain karena beberapa alasan juga sih sebenarnya. Bisa aja misalkan saya tambal dulu atau misalkan kita ganti alas bawahnya. Cuman karena dipikir-pikir lagi gitu ya, kalau misalkan kita ganti alasnya doang, sekarang beli bahan kacanya aja udah lumayan gitu ya teman-teman. Ibaratnya kita keluarin uang kurang lebih 50 sampai 100 ribu gitu kan. Belum lagi ongkos ke tukang akuariumnya. Terus udah gitu di saya sendiri di rumah gitu ya. Kalau misalkan si akuarium ini dibuka, nanti si ikan mau disimpan di mana gitu teman-teman. Jadi ya setelah beberapa pertimbangan gitu ya teman-teman. Jadi setelah saya pikir-pikir, ya udahlah mending ganti aja gitu ya, pakai tank yang bekas juga sih, cuman kebetulan baru saya beli gitu teman-teman. Jadi kemarin itu saya sempat beli tank yang berukuran kurang lebih 90 kali 40, tingginya 46 cm, agak tinggi sedikit dari yang ini nih. Yang ini tuh kalau nggak salah untuk tingginya itu nggak nyampe 40 nih, kurang lebih 35 cm lah untuk tingginya ya. Nah yang sekarang itu lebih tinggi, yaitu ada di 46 cm itu untuk tingginya. Nah jadi mungkin di video kali ini tuh saya pengen sedikit berbagi tips atau tutorial atau apalah ya disebutnya gitu. Jadi kebetulan untuk si tank kemarin yang saya beli itu masih kotor gitu ya teman-teman, belum sempat dibersihin sama yang punyanya. Nah kebetulan banyak banget gitu untuk si kerak-keraknya. Nah jadi sekarang ini saya mau berbagi sedikit tips buat kalian yang mungkin akuarium di rumah kalian itu berkerak yang cukup membandel gitu ya teman-teman. Jadi bakal saya kasih cara paling murah, paling ampuh, dan buat saya ini tuh cara yang sederhana banget gitu teman-teman. Jadi kalian nggak perlu ngeluarin modal gede, dan juga ya pokoknya mah bikin akuarium kalian juga jadi makin bagus lagi gitu teman-teman ya. Jadi seperti apa caranya, nanti kita lihat untuk caranya kayak gimana gitu ya teman-teman. Nah sebelum itu mungkin kita lihat dulu nih seperti apa retakan yang ada di tank si Marbun ini. Jadi langsung aja kita lihat ya. Tapi sebelum ke videonya, alangkah baiknya kalian tinggalkan dulu tombol subscribe-nya biar saya makin semangat lagi dalam mengembangkan channel ini. Oke, langsung aja kita lihat seperti apa kondisi si Marbun dan juga tanknya gitu ya. Nah dan sekarang kita lihat tuh untuk kondisi si Marbun ya, setelah beberapa bulan adalah sebulan lebih diberi pelet premium lagi Max Yellow ya teman-teman. Nah jadi kondisinya itu kalau menurut saya untuk bunganya itu udah semakin pada pecah-pecah lagi tuh ya. Jadi udah pada ngering tuh, pada bulat-bulat ya dibanding waktu awal pertama dia datang gitu. Nah sekarang kita lihat untuk retakan yang ada di tank si Marbun ini itu bisa dilihat ya dari ujung sini, kelihatan nggak ya? Tuh parah teman-teman ya sampai ujung sana tuh. Nah, jadi kemarin itu bocor dan saya pakai ini di tandean gitu ya teman-teman. Tuh lihat untuk tetesan-tetesan airnya ya. Ini juga mungkin pengaruh dari dudukannya mungkin ya yang kurang rata, atau nggak tahu gimana juga, karena untuk ketebalan kacanya ini si Marbun ini tuh cukup tipis ya. Ini kurang lebih di 6 atau 5 milian lah kurang lebihnya untuk alasnya ini. Dan ya alhasil tank malah retak tuh teman-teman. Jadi mungkin nanti kita setting lagi, kita lihat lah. Nanti juga rencananya mau saya pindahin juga nih untuk reaksi Marbun sama si Marsa ini, mau kita pindahin ke pojok. Jadi biar makin enak gitu ya. Jadi saksikan terus pokoknya ya teman-teman. Lagi gosong dia karena kondisi airnya juga lagi jelek, belum bisa kuras. Nah dan ini dia untuk tank yang baru aja kemarin saya ambil ya teman-teman. Bisa dilihat tuh kotor banget karena kata yang punya kemarin itu, kata yang jual udah lama nggak dipakai dan ngejugrug aja gitu ya, nggak dibersihin, nggak dimana-manain tuh. Dalamnya juga udah kotor ya, berlumut. Ini juga kalau boleh jujur baunya udah lumayan nggak enak. Jadi mungkin bakal saya bersihin. Kita lihat tuh kayak di atas di sini keraknya kan lumayan tebal ya teman-teman tuh, udah nggak bersih lagi. Nah
Jadi nanti kita coba bersihin semuanya ya, sama atas-atasnya juga biar enak dilihatnya gitu ya. Nah, untuk caranya seperti apa, pokoknya saksikan terus video ini sampai akhir biar tidak ada dusta di antara kita, oke? Nah, untuk posisi di kaca depannya tuh. Nah, ini tuh kenapa saya lebih milih ganti tank, karena kebetulan ini saya dapat tank bisa dibilang cukup murah dengan ukuran 90 ke belakang 40 ke atasnya 46 cm. Itu menurut saya sangat-sangat murah dengan ketebalan kaca yang kalau bisa dilihat tuh ya, ini kurang lebih di 6 milian ya untuk kaca samping, depan sama belakangnya. Cuman untuk yang dasar ini ada di kurang lebih 8 mili. Jadi saya lebih tenang lah kalau misalkan pakai tank ini. Dan ini tuh saya beli seharga 150.000 ya teman-teman. Udah dapat filter talang kaca gini. Karena kalau kita bikin aja talang kaca gini aja ukuran segini itu kurang lebih udah 100 ribuan kan ya. Ditambah lagi tank ini. Makanya kemarin itu saya nggak banyak lama, nggak banyak cacicu babi bu gitu ya. Langsung aja saya bungkus. Karena kebetulan saya juga lagi butuh untuk tanknya gitu. Jadi ya udahlah, gas aja ambil. Nah, nanti juga bakal saya bersihin, terus nanti pasang background. Kanan kiri mungkin bakal saya tutup juga pakai skotlet ya. Jadi ya saksiin terus lah videonya. Nah, oke teman-teman, sekarang kita coba bersihin untuk si lumut-lumutnya dulu lah, biar nanti enak kita bersihin untuk rak-raknya ya. Jadi bisa biar kelihatan gitu teman-teman. Dan untuk alatnya di sini saya udah siapin 1 ember air, sama ada busa juga, sama ada yang ini yang untuk cuci piring juga. Kita bersihin dulu aja lah ya. Airnya dulu aja lah. Nah, untuk si lumutnya ini cukup tebal teman-teman. Aduh, baunya juga ini udah enakan ini. Kita gosok-gosok aja untuk lumutnya. Bersihin dulu aja ya. Ini kayaknya udah berbulan-bulan enggak dipakai nih sama yang punyanya, sama yang jual kemarin itu. Dan itu jadi salah satu alasan gitu ya teman-teman, kenapa saya lebih milih untuk mengganti tanknya aja gitu. Karena kan kalau misalkan kita ganti kaca alasnya aja tuh yang si Marbun itu, udah mah kita harus ngemodal juga kan, beli kacanya gitu kan, belum lagi lemnya juga, belum lagi ongkos ke tukang servis akuariumnya gitu ya bisa dibilang. Jadi ya kayaknya lebih baik kita ganti aja gitu, beli aja. Dan kebetulan saya mantau grup Facebook gitu ya, dari kemarin itu alhamdulillah ketemu sama yang jual akuarium ini ya, tank ini. Dan kebetulan banget untuk si penjualnya itu dekat-dekat rumah saya juga. Jadi kemarin bawanya pun nggak begitu susah lah, pakai motor juga saya bawa berdua sama teman saya gitu. Alhamdulillah, jadi adalah rumah baru untuk si Marbun. Tapi rencananya saya mau pasang juga background yang sama kayak di belakang, kayak yang sekarang dipakai sama si Marbun ya, pakai background yang kotak-kotak gitu. Dan untuk background belakang kayaknya nggak bakal saya ganti juga karena masih bagus. Paling nanti kita tambahin background di kanan kirinya aja. Itu juga kalau misalkan skotlet sisa kemarin masih cukup gitu ya untuk nutupin si ininya nih teman-teman. Cukup untuk tank ini gitu kan. Kita gosok-gosok aja dulu lah. Ini lumayan pada sebel. Kalau untuk keraknya digosok kayak gini tuh susah teman-teman. Pakai busa kayak gini ya, busa atau apa ini tuh yang buat cuci piring. Dalamnya juga ini yang belakangnya lumayan parah juga untuk keraknya tuh.
gosok. Jadi ya mungkin kita skip dulu aja lah sampai nanti kita bersihin keraknya. Caranya kayak gimana nanti bakal saya bagiin juga. Nah oke teman-teman, untuk si lumutnya udah saya bersihin ya, tinggal mungkin nanti kita tunggu kering biar kita bisa ngelihat si keraknya itu dengan enak gitu ya teman-teman, belah sebelah mana aja gitu yang berkeraknya, dan nanti bakal coba saya bersihin dan kita lihat caranya seperti apa ya teman-teman. Ini untuk kondisi si akuariumnya setelah kita bersihin untuk lumut-lumutnya ya, masih cukup bening ya kalau misalkan kita basahin pakai air kayak gini. Jadi nanti kita tunggu ya kurang lebih 15-20 menitan sampai si tanknya benar-benar kering. Habis itu kita coba untuk bersihin si kerak-kerak membandelnya ini teman-teman. Oke, kita tunggu dulu lah ya. Nah oke teman-teman, sekarang udah cukup kering nih ya, bisa dilihat tuh untuk kondisi keraknya. Sebenarnya nggak terlalu parah ya teman-teman. Bentar kita terangin dikit ya. Sebenarnya nggak terlalu parah tuh, cuman di atasnya aja kayaknya bekas batas air atasnya aja gitu teman-teman. Sama di sini nih di depan ada sedikit kerak tuh ya, kayak bekas ketumpahan air. Nah jadi kayak gimana cara saya membersihkannya gitu ya teman-teman, kita lihat sama-sama. Oke. Nah untuk alat atau bahan yang kalian butuhin cuma satu sebenarnya teman-teman, yaitu ini nih. Ini adalah silet ya teman-teman, merek Macan. Nah jadi usahakan untuk si siletnya itu kalian pakainya yang baru ya teman-teman, biar si ketajaman dari siletnya itu masih bagus gitu teman-teman, dan juga nggak karatan gitu. Kemarin kan saya sempat pakai juga, cuman udah berkarat ya. Ini tuh saya beli untuk siletnya itu cuman 1000 perak teman-teman. Nah jadi dengan modal 1000 perak insya Allah untuk tank kalian bisa kembali kinclong lagi gitu ya. Nah sekarang kita lihat seperti apa gitu ya untuk pembersihannya. Kayaknya harus dideketin ini mah, cut dulu sedikit. Nah, kita mulai dari yang di luar ini dulu nih, yang samping stiker apa itu teh aquatic gitu kan ya. Coba di sini dulu. Ini enak banget teman-teman kalau pakai silet yang masih tajam tuh, tinggal kalian gesek-gesek aja gitu ya kayak gini. Jadi dengan modal 1000 rupiah gitu ya, gak tahu ya kalau di tempat kalian untuk siletnya itu mungkin beda-beda daerah beda harga juga ya untuk siletnya, cuman kebetulan karena di tempat saya harganya 1000 perak gitu. Jadi dengan 1000 perak insya Allah bisa bersihin si kerak yang membandel ini. Tuh udah bersih, langsung kinclong lagi tuh. Cuman kalau yang di atas ini karena ada stiker nanti bakal kita gosok aja ya, karena ini kan spot plate tuh. Nah sekarang kita coba ke yang di atasnya dulu. Yang di atas ini kan cukup pada tebal-tebal tuh teman-teman ya, untuk si apa namanya, si keraknya itu. Bentar kita tinggiin sedikit ya. Nah tuh cukup tebal gitu ya teman-teman untuk kerak yang ada di atasnya ini. Kita praktekin di yang tebalnya ini aja, tinggal kita kerik-kerik kayak gini aja. Usahain untuk posisinya itu dimiringin ya teman-teman, biar si kacanya nanti nggak kegores juga gitu. Kenapa saya rekomendasiin si siletnya itu wajib yang tajam, biar si kacanya nggak kegores juga teman-teman. Bisa dilihat ya untuk hasilnya. Bang, kenapa nggak pakai cutter atau nggak pakai apa namanya sabut kawat gitu ya yang buat cuci pantat katel gitu? Kalau yang pakai yang sabut kawat kayak gitu, justru malah yang kayak gitu tuh yang bikin goresan-goresan di akuarium teman-teman. Kenapa nggak pakai cutter aja bang? Cutter juga kan sama tajam. Kalau cutter itu menurut saya kan bentuknya lebih tebal dari silet ya. Nah kalau lebih tebal itu jadi kurang fleksibel gitu waktu kita ngegesek-gesek ini gitu ngegosoknya. Dan kalau karena nggak fleksibel jadi biasanya rawan goresan-goresan itu kelihatan gitu. Makanya
makanya di sini saya pakai silet aja. Bisa dilihat tuh perbedaannya ya teman-teman. Yang di sini ini udah kita bersihin, dan di sebelahnya ini belum. Ini sebenarnya cara ini buat kalian yang ibaratnya minim modal bersih gitu ya, tapi pengen akuariumnya tetap kinclong gitu, jadi kinclong lagi. Sebenarnya banyak cairan-cairan yang ada di luar sana, cuman karena saya modalnya minim, jadi saya pakai cara kayak gini aja. Dan alhamdulillah semua akuarium yang ada di rumah saya, kebetulan akuarium itu tank-tank itu kan saya beli bekas semua ya. Nah pada saat pertama kali datang pasti saya bersihin kayak gini dulu gitu teman-teman. Kayak yang si tank si Marbun yang sekarang itu yang retak itu kan saya beli bekas ya. Waktu itu beli saya satu set kan dari Bang Jumar, sama ikannya semuanya gitu ya, sama rak-raknya. Saya bersihin juga kayak gini teman-teman, biar pas kita setting si ikan bisa kita lihat dengan nyaman gitu ya, dengan pandangan yang enak gitu, kalau nggak ada keraknya gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Ini juga sama nih yang di sebelahnya nih, bisa dilihat tuh untuk kerak yang di sebelahnya ini juga tebal banget nih, yang di tengahnya ini tuh. Kalau kalian emang waktunya luang, waktunya nyantai gitu ya, kalian bisa lakuin cara ini dengan modal satu buah silet cukup untuk satu tank segede gini gitu ya. Malah lebih gede juga kalau menurut saya masih bisa ya, kayak misalkan di tank yang ukuran 120 cm atau 150 cm. Cuman mungkin minusnya adalah di pengerjaannya aja yang lama gitu teman. Makanya saya bilang harus benar-benar nyantai, harus benar-benar lagi nggak sibuk gitu ya. Kalau misalkan kalian emang pengen cepat atau segala macam, bisa kalian pakai cairan-cairan yang banyaklah beredar di luar sana gitu ya. Itu juga lumayan pada bagus juga. Saya dulu sempat nyoba pakai cairan kayak gitu dan lumayan ampuh untuk beberapa merek gitu teman-teman ya. Ada juga merek yang dulu saya coba efeknya ada efeknya gitu ya, cuman enggak maksimal gitu teman-teman. Makanya daripada buang-buang duit beli cairan-cairan yang gak jelas kayak gitu, saya lebih pilih dibersihin pakai gini aja. Lebih efisien juga, lebih murah. Cuman mungkin minusnya di waktu aja yang lebih lama gitu ya. Karena kebetulan saya lagi nggak kerja, jadi ya udah nggak apa-apa, saya kerjain gini aja gitu. Jadi lihat ya. Ini untuk yang atasnya udah bersih ya, kalian lihat. Tinggal yang di bawahnya. Nah, yang di bawahnya juga bisa kalian coba pakai cara yang sama. Tinggal kalian gini-gini aja. Kalau kata bahasa Sunda mah tuh lihat murulu teman-teman ya. Tuh. Dalam kondisi kering atau basah juga kalian bisa lakuin ini gitu ya. Misalkan biar kelihatannya lebih enak, kalian basahin dikit gitu ya. Misalkan pakai kanebo kayak gini, biar lebih kelihatan udah jernih atau belum. Kalau disiram biasanya kelamaan keringnya teman-teman, jadi kurang kelihatan lah untuk hasilnya gitu ya, rada susah gitu lihat hasilnya. Muruluk teman-teman ya, kalau bahasa Sunda muruluk sekeras itu. Jadi ya kurang lebih kayak gini lah ya untuk pembersihannya gitu teman-teman. Mungkin bakal kita skip aja ya untuk karena tank segede gini pasti kelamaan, gak akan cukup sama waktu sejam gitu bisa dibilang, karena lumayan tebal-tebal juga yang di atasnya, dan di dalam-dalamnya juga tuh lumayan kelihatan untuk kerak-keraknya. Kelihatan kayak dari sini tuh. Itu kayak bekas air gitu ya, batas atas airnya gitu. Jadi kita nanti bakal bersihin juga. Makanya simak terus lah, nanti saya kasih update setelah kita bersihin si akuarium ini. Setelah kita kita setting lagi tempat untuk si marbunnya gitu ya, biar enak.
Nah teman-teman, ini untuk kondisi kaca yang dalamnya ya. Kebetulan untuk kaca belakangnya ini atau backgroundnya ini tuh pakai kaca riben yang hitam ya teman-teman, jadi nggak bening kayak yang kaca depan gitu. Bisa dilihat tuh untuk kondisi keraknya tebal-tebal teman-teman ya. Oke, gelap lagi tuh, bisa kalian lihat ya, ini kondisi sebelumnya nih. Sekarang bakal saya coba gosok lagi pakai silet lagi nih. Nah alhamdulillah teman-teman udah kita bersihin ya, kita deketin juga. Untuk kondisinya udah kita bersihin, udah kita kerik semua kerak-keraknya, cuma mungkin yang atas-atas ini nggak terlalu bersih karena nanti juga bakal kita tutup ya pakai kaca itu. Ini untuk kondisi dari kaca depannya nih teman-teman, bisa kalian lihat bersih ya, dan ini tuh kering teman-teman. Kalau kayak gini, ini kita isi air juga nggak akan kelihatan ini, soalnya dari tadi saya kerik nggak pada kena ya, yang itu kayak berkabut doang gitu. Jadi masih aman lah, bukan kerak yang membandel. Beda kayak yang tadi di belakang-belakang sini sama yang ada di atas ini. Ini pun udah bersih lagi, ini juga tuh ya. Jadi dengan cara seperti ini ya dengan modal Rp1.000 kalian bisa bikin akuarium kalian itu jadi kinclong lagi ya teman-teman. Gak perlu mahal-mahal sebenarnya mah, cuman yang penting sabar, udah cukup sama usaha. Nah, alhamdulillah udah kembali kinclong lagi, dari depan pun udah kelihatan enak dipandang ya meskipun masih kering. Nah ini kalau misalkan kita kasih basah nih dikit ya, kita telap pakai kanebo. Langsung kinclong lagi teman-teman. Bisa dilihat tuh ya batasnya. Ini mah cuman berkabut doang ya untuk si di kaca depannya ini. Kalau yang kerak-kerak membandel itu kayak yang tadi di atas-atas akuarium, di atas tanknya itu, terus yang di belakangnya itu tuh yang ada backgroundnya. Jadi kurang lebih kayak gitulah. Nanti kita lihat. Kalau sempat saya kasih lihat setelah naik ke raknya, setelah kita setting untuk tank si Marbun, kita siapin semuanya. Untuk background samping bakal saya pasang background juga, dan untuk dasaran bakal saya kasih spotlight yang kotak-kotak lagi. Jadi ya kita lihat nantilah, kalau sempat misalkan saya ambil video setelah beres semuanya, kalau enggak ya mungkin mohon maaf di video selanjutnya aja bakal saya spill untuk kondisi tanknya. Nah oke teman-teman, kurang lebih seperti itulah ya untuk kondisi si tank setelah kita bersihin. Cuman ini tadinya mau saya langsung gas kita setting gitu ya, cuman karena beberapa hal ya, terutama itu untuk si background buat dasarannya itu ternyata nggak cukup nih stok yang ada di rumah saya ini. Jadi mungkin kita sambung aja lah di next video mungkinnya, kalau misalkan si tanknya udah siap gitu. Jadi mungkin saya bakal beli dulu ya untuk si background dasarannya ini, karena kemarin itu saya salah perhitungan gitu teman-teman. Soalnya kan ini untuk si Marbun ini tanknya itu 80x40 ya untuk panjang ke sama lebarnya gitu. Ternyata saya itu kemarin beli cuman kurang lebih 1,5 meter teman-teman. Jadi di tank yang sekarang di 90 cm pun kurang gitu ya. Harusnya apa, perkiraan saya itu waktu kemarin itu beli itu ada 2 meter gitu teman-teman, ternyata cuma 1,5 meter. Jadi yang pasti untuk si background dasarannya itu atau si spotlight yang buat di dasarnya itu tuh kurang ya teman-teman. Jadi saya harus beli lagi. Dan ya kalau misal pun saya setting sekarang terus nanti nunggu apa, setelah di setting baru datang si spotlightnya kan berabe gitu ya, ribet juga, harus dibongkar lagi, turunin lagi, terus pasang lagi, kuras lagi segala macamnya kan sayang juga gitu ya, sama air dan segala macamnya, terus si ikan juga kasihan gitu kan. Jadi saya pikir-pikir ya udahlah nanti aja kita beli dulu untuk background bawahnya, dan background samping juga. Kemarin karena kita ngesetin si tank Andrau ini, si background hitamnya itu atau si spotlight hitamnya itu kepake kurang lebih untuk panjangnya 60 cm gitu ya. Jadi gagal lagi itu. Jadi biar nanti sekalian saya beli juga untuk background hitamnya buat si tank yang baru itu di samping-sampingnya gitu teman-teman, biar lebih enak lah. Jadi mungkin ya video sekarang sampai sini dulu, nanti mungkin insya Allah bakal kita lanjut di next video, mungkin ya kita update lah gimana
si tanknya settingannya kayak gimana gitu ya. Dan ya kurang lebih untuk pembersihan kerak yang ada di tank itu buat saya pribadi dengan cara kayak gitu tuh udah cukup apa ya, puas. Cuman mungkin minusnya kalian mungkin kalau ada yang mau nyoba harus sabar gitu ya teman-teman, karena ngeriknya itu tuh atau ngegosoknya itu tuh lumayan pegal juga gitu teman-teman, apalagi yang keraknya itu tebal-tebal dan banyak gitu teman-teman ya. Jadi ya perlu kesabaran yang tinggi lah dan kehati-hatian saat kalian ngegesekin si silet ke si kacanya gitu. Dan mungkin ini juga saya kurang tahu ya efektif atau enggak kalau misal kalian dipraktekin ke kaca yang berbahan tempered ya, atau ada lapisan tertentu lah biar kuat gitu kan ya, kayak kaca-kaca yang biasanya di Megatank atau yang gede-gede gitu kan, itu kacanya biasanya ada lapisan tertentu lah kayak tempered gitu. Mungkin takutnya kalau misalkan kalian bersihin pakai silet kayak gini malah ngerusak si lapisan yang ada di luarnya itu. Jadi mungkin ini tuh cara sederhana untuk tank-tank kecil aja lah ibaratnya ya, yang pakai kaca-kaca biasa gitu. Dan alhamdulillah dengan cara ini untuk tank si Marbun yang kemarin ini saya ambil dari Bang Jumar, terus si tank si Marsa juga, dan dua tank si Stewarti ini kebetulan saya beli semua tank ini bekas semua ya, kecuali yang ini nih. Kalau yang ini saya beli baru. Nah, tank-tank bekas ini pertama datang itu pasti selalu ada keraknya gitu teman-teman. Ada yang kayak misalkan di batas air biasa si penggunanya gitu ya, itu tuh biasanya ada ngegaris gitu teman-teman, dan itu tuh buat saya pribadi kurang enak gitu ngelihatnya. Makanya suka saya bersihin, dan cara ngebersihinnya itu dengan menggunakan cutter gitu teman-teman, cutter lagi silet teman-teman. Jadi semua tank bekas yang ada di sini setiap saya bersihin pakai silet itu alhamdulillah semuanya baik-baik aja gitu ya, nggak ada kayak misalkan goresan-goresan di kaca, itu alhamdulillah nggak. Makanya saya saranin kalau kalian mau coba pakai silet kayak gini, itu usahakan untuk siletnya itu yang baru gitu teman-teman ya, biar nggak ada karat gitu. Soalnya kalau pakai yang karat itu bisa dibilang jadi salah satu penyebab si akuariumnya itu jadi ada goresannya gitu teman-teman ya. Karena kan kalau kayak karat itu kan jadi nggak rata ya si mata pisaunya, dan bikin itu yang bikin goresan di kaca akuarium kalian pada saat kalian ngeriknya. Soalnya saya sempat ngalamin waktu itu di tank kalau nggak salah yang bekas si Marsa 70x35 kalau nggak salah waktu itu ya, saya sempat punya. Saya kerik dengan cutter atau silet yang berkarat, dan ya ada sedikit goresan gitu teman-teman. Dan juga mungkin kalian yang bertanya-tanya misalkan kenapa bang nggak pakai sikat kawat atau sabut kawat ya yang buat cuci kayak pantat katel tuh, kenapa nggak pakai itu bang? Justru kalau pakai itu, kalau saya rasakan si permukaannya itu nggak rata ya teman-teman. Justru itu biasanya kalau pakai sabut kawat kayak gitu itu tuh lebih beresiko lah karena goresan-goresan ke kacanya gitu. Makanya saya pakai silet aja ya. Pokoknya mah kalian tinggal rasain lah kemiringannya segimana yang pas, insya Allah bisa bersih lagi. Dan satu kuncinya yaitu adalah sabar ya teman-teman. Jadi insya Allah kaca kalian dengan modal Rp1.000 bisa kinclong lagi gitu ya kaca tank kalian. Soalnya kalau beli cairan dengan harga yang bisa dibilang cukup lumayan mahal ya, yang bagus tuh kayak misalkan yang apa ya mereknya, dulu saya sempat beli yang kemasan 200 ml gitu kalau nggak salah, itu lumayan bagus, cuman hasilnya itu menurut saya masih belum maksimal gitu ya kalau dicoba di akuarium atau di tank yang keraknya itu parah gitu. Jadi tetap setelah saya pakai apa itu namanya cairan pembersih kerak itu, tetap aja saya kerik juga. Makanya kemarin itu mikir daripada buang-buang duit gitu kan, pakai silet aja udah, kikis aja semuanya, dan alhamdulillah gitu semuanya aman-aman aja gitu, gak ada kendala sama sekali. Dan mungkin ya segitu dulu aja untuk video kali ini. Jadi jangan lupa untuk ditekan tombol like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan info-info terbaru dari saya terkait perkembangan ikan-ikan yang saya rawat, dan juga eksperimen, tips and trick, tutorial, dan ya segala macamnya yang bakal saya bahas di channel ini. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.